ya. Bapak Ibu, karena sudah waktunya kita mulai lagi, kita lanjutkan acara Vkon Sosialisasi Ester Online versi 2 pada hari ini dengan pemaparan mengenai panduan pembuatan STR Online versi 2 pada ktki.kemkes.go.id yang akan saya pandu secara langsung. Baik, next. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum pernah mengakses aplikasi ini bisa langsung mempraktekkan di PC masing-masing. Cara mengaksesnya adalah sebagai berikut, buka salah satu browser yang tersedia di PC, kemudian ketikkan alamat ktki.kemkes.go.id. Lalu akan muncul halaman sebagai berikut. Nah, di halaman ini adalah websitenya Sekretariat KTKI yang berisi informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berlangsung di set KTKI, kemudian klik gambar atau icon boneka yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian akan muncul aplikasi Ester Online versi 2. Yang pertama berupa pop-up pemberitahuan mengenai ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan sebelum masuk aplikasi, termasuk penyiapan dokumennya, ukurannya berapa, dalam format apa. Ini harus diperhatikan semua ketentuannya, ada 9 ketentuan. Setelah membaca ketentuan tersebut, maka klik tanda kotak yang ada di bawah. Saya sudah membaca dan memahami ketentuan di atas. Kemudian next akan masuk pada pengisian email dan PIN. Di sini apabila pertama kali mengisi tentu saja belum punya PIN, maka kita klik belum punya PIN. Lalu akan muncul isian sebagai berikut. Nah, ini diisi dulu. Emailnya apa, kemudian konfirmasi email. Di sini perlu diperhatikan emailnya jangan sampai salah, karena kalau emailnya salah maka pengiriman PIN, kemudian berita-berita selanjutnya itu tidak dapat diikutin lagi. Karena setiap langkah dari pengisian di aplikasi ini, pemberitahuannya melalui email masing-masing yang tertera di sini. Kemudian diisikan nomor NIK sebanyak 16 digit, lalu kemudian nama sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian kode yang tertera di situ, kemudian klik daftar. Lalu setelah klik daftar, maka pemohon akan mendapatkan PIN. PIN-nya ada di dalam aplikasi, sudah dikirimkan secara langsung. Kemudian yang kedua dikirimkan melalui email masing-masing. Nah, kalau misalkan di email itu tidak terkirim PIN, bisa jadi artinya email yang dicantumkan tadi salah, gitu. Jadi walaupun sudah ada PIN yang tertera di PC, kemudian mengisikan PIN yang ada tertera di PC ini, bisa jadi bisa masuk, tapi langkah-langkah selanjutnya tidak dapat terinformasikan kembali. Nah, apabila salah email, lalu bagaimana? Nah, itu bisa ditanyakan ke helpdesk. Bisa mengemailkan ke helpdesk bahwa menyatakan nama, kemudian NIK, dan profesi apa. Tadi salah mencantumkan email, kemudian helpdesk akan mengirimkan email yang benarnya seperti apa. Next. Setelah mendapatkan PIN, maka kita lanjut ke login aplikasi. Emailnya dicantumkan kembali, kemudian PIN yang didapat tadi 6 digit dicantumkan, lalu isi kode CAPTCHA masuk. Setelah masuk, maka tampilannya adalah seperti ini.
ada beberapa icon pilihan di situ, registrasi baru, registrasi ulang, cek status, atau cetak kartu tanda registrasi. Yang diinginkan langkahnya di mana? Registrasi baru ini adalah untuk yang sama sekali belum pernah membuat STR. Registrasi ulang ini adalah yang pernah membuat STR namun akan melakukan aksi selanjutnya. Kemudian cek status ini mengetahui langkah-langkah di mana pengajuan kita berada. Kemudian cetak kartu registrasi ini adalah yang sudah mempunyai nomor STR dan ingin mencetak kartu registrasi. Next. Ini adalah contoh untuk registrasi baru. Apabila kita masuk pada registrasi baru, maka akan ada dua pilihan, yaitu lulusan sebelum 2013 dan lulusan 2013 dan sesudahnya. Kita klik salah satu, next. Nah, apabila kita klik lulusan sesudah 2013, maka tampilannya ada sebagai berikut. Kita isikan terlebih dahulu perguruan tinggi yang dapat dipilihkan di situ. Dipilih, bisa ketik beberapa huruf, maka akan muncul nanti dan kita pilih universitas yang sesuai. Kemudian program studinya juga ada pilihan di sebelah kanan yang panah ke bawah itu ada pilihannya. Lalu diisikan nomor induk mahasiswa, lalu klik konfirmasi ke Kemenristek Dikti. Setelah klik ke Kemenristek Dikti, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Muncul hasil pencarian data. Di sini ada dua data yang muncul. Yang pertama itu adalah data sesuai Dukcapil sesuai dengan NIK yang diketikkan pertama tadi, kemudian data dari PD Dikti. Nah, di sini lebih sesuai yang mana data pemohon ini karena kebanyakan adalah yang NIK nama di NIK di KTP itu dengan nama di ijazah ada yang berbeda. Nah, kita mau pakai yang mana? Kita berikan pilihan. Kalau memakai yang Dukcapil berarti klik buletan yang ada di atas itu, tapi kemudian kalau nama saya di KTP itu salah, yang benar adalah di ijazah. Nah, maka kita harus klik yang di bawah, data sesuai dengan PD Dikti. Begitu juga sebaiknya. Kalau yang benar adalah KTP, maka kita klik yang sesuai Dukcapil, lalu kotakan yang di bawah itu klik, dicentang, menyatakan data tersebut benar, kemudian kita klik label hijau, mulai. Setelah itu akan muncul pengisian data. Kita berada di langkah pertama. Di langkah pertama ini adalah melengkapi semua informasi mengenai isian info pribadi, info administrasi, kemudian uji kompetensi. Pada langkah pertama, step 1, itu adalah mengupload semua dokumen yang telah disiapkan pertama tadi. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Oos, Bu Epi, Pak Sunaryadi, Pak Sulis, dokumen apa saja yang harus dipersiapkan di sini. Kemudian kita upload satu persatu dokumennya. Sudah dijelaskan pula yang kebanyakan salah itu di mana foto biasanya. Fotonya nggak boleh selfie, fotonya harus resmi, latar belakang merah, perhatikan juga ukurannya. Kita upload semua dokumen yang ada di sini, kemudian next. Kemudian kita isikan mengenai alamat. Next, di sini ada alamat rumah, kemudian alamat korespondensi. Alamat korespondensi, next ya. Alamat korespondensi ini jangan sampai salah mengisi karena di sini adalah alamat yang dipergunakan untuk mengirim STR. STR online versi 2 ini produknya tidak lagi dikirimkan ke MTKP, namun ke alamat korespondensi masing-masing pemohon sesuai dengan kantor pos kecamatan yang dipilih. Nah, yang sering terjadi pertanyaan adalah mengisikan kantor pos kelurahan. Kok saya ngambil di kantor pos nggak ada ya? Gitu. Ya, tentu saja nggak ada karena dalam kerjasama kita dengan PT Pos, pengiriman pos kita hanya sampai di kantor pos kecamatan. Maka kalau di kelurahan nggak ketemu, maka kita mencari di kantor pos kecamatan yang terdekat dengan alamat korespondensi. Next. Kemudian klik lanjut. Ya,
Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisikan sumpah profesi dan pernyataan patuh pada etika profesi. Ini berupa PDF semuanya di-upload. Nah, apabila filenya terlalu kecil, maka akan ada pemberitahuan sebagai berikut. File sumpah profesi terlalu kecil, ukuran minimal 10 kilobyte. Jadi, yang merah-merah itu mohon diperhatikan, kemudian segera diperbaiki dengan dokumen yang ukurannya sudah diberitahukan di layar, yaitu maksimal 1 MB. Next. Putus-putus ya? Ya. Kemudian kita sampai pada step 2, yaitu info administrasi berupa pendidikan dan kompetensi. Perlu diperhatikan di sini jenjang pendidikan ini jangan sampai salah. Karena di sini mempengaruhi dari nomor STR. Kita di pendidikan apa, kemudian level kompetensi juga. Profesi juga jangan Maaf, Bu, sampai salah suaranya pilih. kok double. Kita bingung mana yang mau didengar. Oleh Bu Oos, Bu Evi, Pak Sunaryadi. Ya, suaranya nggak jelas ya. Halo? Tolong semuanya bisa di-mute ya, selain dari pembicara. Oke, apakah sudah jelas Bapak Ibu? Suara cukup jelas dari jauh. Oh, cukup jelas ya. Cukup Baik, jelas. saya lanjutkan kembali. Baik, saya lanjutkan kembali. Kita sampai pada pengisian pendidikan dan kompetensi tadi. Jangan sampai salah mengisikan profesi, kemudian jenjang pendidikan, karena di sini langsung terkonek dengan kode pada nomor STR. Kemudian Ibu, juga suaranya kok double. kompetensi. Mana yang mau kita dengar ya? Jangan sampai salah. Iya, maaf Bu, di dalam komen suaranya cukup jelas Bu. Mungkin di tempat Ibu kali ya, dicoba diulang deh. Di dalam pesan ini sudah jelas Bu suaranya, yang lain. Iya, saya lanjutkan. Ibu yang tadi suaranya belum jelas, mohon diperbaiki dulu ya Bu. Jelas, Bu, Yang lain lanjut, Bu. suaranya sudah clear Bu, sudah jelas Bu. Baik ya, saya lanjutkan. Kemudian di step ketiga yaitu uji kompetensi, di sini diisikan nomor sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini wajib diisikan bagi yang sudah wajib uji kompetensi. Tadi di PTGMI yang vokasi wajib uji kompetensinya tahun 2018 ya Bu Epi ya. Kemudian yang counseling itu wajib uji kompetensinya 2019 ya Pak Sunaryadi. Iya, jadi masing-masing profesi memang pemberlakuan uji kompetensinya berbeda-beda tergantung kepada surat edaran dari Dikti, pemberitahuan mengenai wajib uji kompetensi. Bagi yang belum diwajibkan uji kompetensi, maka nomor surat kompetensi, nomor sertifikat kompetensi ini diisikan dengan nomor ijazah. Ya, nomor ijazah. Tanggalnya juga, tanggal sertifikat kompetensi diisi dengan tanggal ijazah. Demikian juga tempatnya pengeluaran ijazah di mana. Lalu setelah semuanya diisikan, kita klik selesai. Next. Selanjutnya, setelah selesai, maka akan muncul inform consent berupa apa yang telah pemohon isikan pada form yang sebelumnya tadi. Jika datanya ini belum selesai, maka jangan klik selesai dulu. Jika datanya ini masih harus ada yang diedit, maka kita klik batal. Batal kemudian edit kembali pada step-step sebelumnya. Namun jika ini sudah selesai, sudah sesuai, maka kita klik centang yang ada pada bawah, pastikan bahwa data diri saudara adalah benar. Apabila tidak, klik batal. Ini sudah ada pemberitahuannya. Lalu kita klik selesai. Setelah itu akan muncul draft STR yang menandakan apa dokumen tadi yang sudah diisikan pada STR. Kemudian kita lanjut pada registrasi ulang. Nah, ini adalah jika tadi
Maaf Bapak Ibu tadi jaringan saya putus. Ya, saya lanjutkan kembali. Jika tadi klik selesai, maka akan muncul draft STR sebagai berikut. Kemudian kita klik selesai. Next. Baik, kita mulai dengan registrasi ulang. Dalam registrasi ulang, langkah pertama pada saat masuk ini mirip dengan registrasi baru. Jika belum punya PIN, maka kita request PIN. Jika sudah punya PIN sebelumnya, maka kita isikan dengan PIN. Next. Next. Belum berubah ya? Nah, ini adalah beberapa pilihan apabila kita melakukan registrasi ulang. Yang pertama, perpanjangan, yaitu dilakukan untuk memperpanjang masa STR. STR itu adalah habis setiap 5 tahun sekali, maka perlu dilakukan perpanjangan setiap 5 tahun. Ada baiknya jika perpanjangan ini dilakukan 6 bulan sampai 3 bulan sebelum masa habis. Jadi jangan sampai habis dulu baru perpanjangan. Kemudian yang kedua, naik level. Naik level ini apabila pemohon akan atau sudah ya, pemohon sudah mengupgrade level pendidikan dari D3 ke S1 atau dari D3 ke profesi atau dari D3 ke D4 seperti itu atau kebalikannya. Jadi naik level ini bisa dipakai untuk turun level juga. Jadi kebanyakan ini kalau turun level itu dipakai apabila musim CPNS. Jadi kalau musim CPNS itu biasanya misalkan formasinya itu D3 gitu ya. D3 sementara sudah punya ijazah D4 atau dan STR D4. Tapi formasinya D3. Nah, di dalam CPNS karena web BKN CPNS itu sudah terkoneksi dengan STR online, maka levelnya harus disesuaikan dulu dengan formasi yang dipilih. Nah, turun level ini di mana Bapak Ibu jangan bingung bisa memakai jalur yang naik level yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah alih profesi. Alih profesi itu digunakan apabila beralih profesi dari profesi yang sebelumnya. Jadi PT GMI ke Hakli mungkin nggak ya? Nggak ya, Bu? Jadi biasanya itu apa ya? Misalkan bidan ke perawat yang mirip-mirip seperti itu jadinya harus meninggalkan profesi yang lama kemudian beralih ke profesi yang baru. Jadi karena di sini sifatnya satu nakes hanya punya satu STR, maka profesi yang lamanya harus ditinggalkan terlebih dahulu. Ya, kemudian biasanya apa ya? Counseling ke epidemiologi itu, nah itu bisa memungkinkan. Kemudian yang keempat adalah RPL. RPL ini rekognisi pembelajaran lampau digunakan untuk yang menempuh RPL atau kelas khusus dari D1 ke D3. Tujuannya RPL adalah untuk memperoleh jenjang minimal sebagai nakes. Jenjang minimal sebagai nakes menurut Undang-Undang 36 tahun 2014 adalah D3. Jadi di sini sudah difasilitasi untuk RPL. Kenapa jalur tersendiri? Karena di RPL ini walaupun misalkan 2020 ini kan sudah wajib uji kompetensi, tapi bagi yang khusus kelas RPL ini tidak perlu mencantumkan Serkom karena di sini tidak wajib uji kompetensi. Next, kemudian setelah kita pilih salah satu ini pilihannya, next. Ya, maka kita akan lanjut ke pengecekan STR lama. Karena registrasi ulang, maka pemohon tentu saja mempunyai STR yang lama. Kenapa kita cek dulu STR yang lamanya? Yang pertama kita cek data sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita akan menonaktifkan STR yang lama ini. Jadi nomor yang aktif adalah nanti STR yang terbaru. STR yang lama ini otomatis secara aplikasi telah kita nonaktifkan. Diisikan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor STR sesuai
sesuai data yang tertera pada STR yang lama. Nah, nomor STR di sini perlu diingat yang diisikan adalah 7 digit terakhir. Nomor STR itu semuanya ada 16 digit Bapak Ibu. 16 digit, tapi yang kita cantumkan di sini nggak usah 16-16-nya, tapi hanya 7 digit terakhir saja. Karena 7 digit terakhir itu adalah unique number yang dimiliki. Bu, di-mute dulu ya Bu Jantri, mohon di-mute ya. 7 digit ini adalah unique number yang dimiliki berbeda-beda oleh setiap nakes. Jadi tidak ada 7 digit terakhir itu yang mempunyai nomor yang sama gitu. Tapi kalau digit yang depannya itu memungkinkan sama gitu. Jadi yang sering salah itu semua nomor dimasukkan di sini, semua nomor STR. Jadi perlu, ini sangat diingat sekali, walaupun di situ sudah ada attention-nya, ternyata banyak pemohon yang tidak memperhatikan. Jadi mohon Bapak Ibu pengurus nanti mengingatkan kembali ya di sini ya, 7 digit terakhir. Kemudian bila sudah mengisikan data SKP melalui CPD online dari tiap profesi, maka kita klik di daftar website CPD online. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Epi dan Pak Sunaryadi mengenai SKP Portofolio Online ya. Jadi keuntungannya bagi yang sudah mengisikan di CPD online, maka tidak perlu mengisikan ulang data-data rekomendasi dari organisasi profesi. Setelah kita klik daftar CPD online, di sini muncul yang kelima ini ada dari Hakli, sudah ada linknya. Kemudian dari PT GMI juga sudah ada linknya. Kita klik salah satunya kemudian tutup. Next. Ya. Setelah mengisikan, maka kita akan isikan informasi pribadi. Ini kurang lebihnya sama dengan informasi yang diisikan pada STR Barut, namun tentu saja persyaratannya disesuaikan ya di sini. Ada foto sama, kemudian surat sehat sama STR lama. Ini yang beda STR lama dan surat rekomendasi profesi. Next. Lalu info administrasi juga sama, pendidikan dan kompetensi. Di sini perlu diperhatikan bagi yang naik level kompetensinya dan pendidikannya tentu saja ke level yang akan dituju. Jadi kemana? Misalkan ke D4. D4 itu ada level 6. Nah, itu jangan sampai salah. Yang diisikan jangan sampai pendidikan yang lama, tapi pendidikan yang akan dituju. Demikian juga ketika turun level. Turun level itu yang diisikan adalah pendidikan yang akan ditujunya berapa, yang mana gitu. Jadi di sini menentukan sekali, jangan sampai salah isi. Next. Ya, next. Ini contoh pengisiannya. Kemudian di step ketiga, uji kompetensi ini diisikan dengan nomor surat rekomendasi dan tanggal surat rekomendasi profesi. Next. Langkah pertama selesai, lalu muncul draft STR sesuai dengan isian tadi. Apabila datanya salah, maka klik batal, kemudian edit terlebih dahulu. Namun apabila data yang tertera di draft ini sudah oke, maka kita klik dengan ini, saya menyatakan setuju dengan ketentuan di atas dan menyatakan data saya sudah benar. Jadi banyak sekali pemohon yang salah persepsi mengenai pembuatan STR ini. Jadi pada saat muncul draft ini dikiranya pembuatan STR-nya udah selesai. Jadi banyak yang capture ini, padahal seperti Bapak Ibu lihat di sini tuh kalau diperhatikan belum ada nomor STR-nya. Belum ada tanda tangan digitalnya. Gitu. Ini masih berupa draft. Jadi masih ada langkah-langkah selanjutnya yang harus dijalankan karena ini baru langkah pertama. Kita next ke langkah berikutnya. Ya. Bagaimana kita dapat ngecek langkah berikutnya? Kita bisa cek di cek status. Cek status ini menandakan kita berada di posisi di mana. Karena langkah-langkah itu ada 6 langkah semuanya. Setelah semua data diisi, next. Setelah semua data diisi, maka selanjutnya akan ada validasi dari organisasi profesi.
Nah, validator dari PT GMI adalah Ibu Epi yang tadi sudah memaparkan banyak sekali ketentuan-ketentuan mengenai organisasi profesi PT GMI. Kemudian validator dari Kesling adalah Bapak Sunaryadi. Ya, di sini kemudian data divalidasi oleh para validator. Kemudian, nah ini dia, setelah divalidasi, apabila validator menyatakan ini membutuhkan perbaikan, maka di dalam status dan di dalam email, pemohon akan mendapatkan pesan. Tadi Pak Sunaryadi sempat cerita ya Pak ya, jangan sampai saya menulis kayak cerpen gitu. Saking banyaknya yang salah, gitu ya Pak ya. Saking banyaknya yang salah. Jadi nulisnya kayak cerpen, salahnya di mana. Nah, ini kelihatan sekali catatan dari para validator. Mohon diperhatikan satu persatu kesalahannya di mana, kemudian perbaiki. Setelah perbaiki, upload, kemudian submit kembali, next, maka akan segera divalidasi oleh para validator. Apabila kesalahan ini berkali-kali, ada nih contohnya sampai 4 kali, maka saran validator adalah ditunda. Gitu, ditunda. Kalau ditunda ini seperti freeze gitu ya, freeze karena memang berkali-kali melakukan kesalahan. Ini pembelajaran juga agar pemohon tidak bolak-balik ngupload sesuatu yang belum benar gitu. Nah, nanti apabila dokumen-dokumennya sudah benar, mohon menghubungi helpdesk. Saya sudah mempunyai dokumen yang benar dan saya siap mengupload, maka tunda ini akan dibuka. Tunda dibuka, kemudian diupload lagi, baru kemudian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Next. Nah, ini contoh jika permohonan Anda ditolak oleh validator. Kok bisa ditolak ya? Bisa, karena ada yang salah kamar, salah usulan. Jadi maunya ke Kesling, tapi masuknya ke Kesmas, contohnya seperti itu, maka akan ditolak. Jadi hati-hati tadi dalam mengisikan kompetensi, apabila salah klik profesi akan ditolak oleh para validator. Kalau ditolak bagaimana? Kalau ditolak jangan khawatir, bisa masuk lagi menggunakan PIN yang sudah didapat tadi, kemudian memulai proses langkah sesuai step-step dari awal. Next. Nah, kemudian apabila sudah tidak ada masalah dari validator dan validator menyetujui usulannya, maka akan dikirimkan kode billing ke dalam akun dan ke alamat email. Kode billing ini seperti yang di panah kuning ini ya, ada berapa digit ini kode billingnya, kemudian ada tanggal expired date. Perlu diperhatikan di sini, tanggal expired date dari kode billing ini adalah 7 hari. Kalau sudah 7 hari gimana nih? Saya kan sibuk banget gitu ya, nggak bisa, nggak sempat bayar. Walaupun bayarnya ini sebenarnya kan bisa di mana aja ya? Di teller, kemudian di ATM, kemudian SMS banking, mobile banking, internet banking, melalui segala cara bisa. Tapi kalau ternyata kelewat sampai 7 hari, jangan pakai kode billing yang ada di sini. Lalu gimana caranya? Caranya adalah masuk lagi ke akun, kemudian klik cek status. Dengan klik cek status, maka otomatis akan memperbaharui kode billing yang ada di akun. Dan di situ gimana bisa ngeceknya? Gimana saya bisa ngecek itu kode billingnya yang lama atau yang baru? Perhatikan lagi expired date-nya nih sebelum tanggal. Nah, kalau sudah masuk di cek status lagi, yang sebelum tanggal ini pasti akan sudah berganti tanggal, jam berapa, tanggal berapa. Kalau sudah request ulang kode billing, jangan membiarkan lagi expired lagi. Kalau kayak gitu nanti nggak kelar-kelar nih urusan kita STR ya. Gitu. Jadi segeralah membayar sesuai dengan ketentuan, yaitu hanya Rp100.000 saja. Kalau ditawarkan lebih dari Rp100.000 berarti itu tidak melalui aplikasi kita. Begitu. Next. Ya, setelah melakukan pembayaran maka akan ada pemberitahuan sebagai berikut. Permohonan Anda sudah lunas, pengajuan sedang menunggu persetujuan dari MTKI untuk dilakukan tanda tangan elektronik. Ini ada di langkah ketiga. Next, kemudian di langkah keempat. Di langkah keempat, ini ada approval dan tanda tangan elektronik yang dibubuhkan oleh
ketua divisi di MTKI. Nah, ketua divisi di MTKI ini yang menandatangani secara elektronik, tadi ada sudah pemaparan di sini, ada Pak Sulistiono, kemudian ada Pak Ida Bagus, dan kemudian ada Pak Mujiharto. Ada 3 kadif yang menandatangani secara elektronik sesuai dengan profesi masing-masing. Setelah dibubuhkan tanda tangan elektronik, maka STR-nya siap dicetak. Nah, di sini kita menuju hard copy. Kalau dari tadi awal kita paperless semua kan ya Bapak Ibu ya. Semua permohonan paperless kita lakukan secara online. Di sini langkah 5 kita masuk ke hard copy karena kita belum ESTR saat ini. Antri cetak. Nah, setelah dicetak, next. Di sini dicetak 1 lembar STR sesuai blanko, kemudian 2 lembar legalisir yang kita sertakan. Setelah dicetak, maka kita ke langkah ke-6, yaitu pengiriman STR. Di langkah kelima, di langkah ke-4 ya, di langkah ke-4 ini setelah approval sebetulnya ini nomor STR sudah dibubuhkan. Jadi apabila Bapak Ibu sudah sampai langkah kelima, itu jika ingin buru-buru minta PDF STR-nya dulu ke kami akan berikan dengan alamat PDF STR 2 ya, PDF STR 2@gmail.com. Jadi bagi yang buru-buru, apalagi di musim pandemi seperti ini, yang pos juga mungkin agak lama sampainya, maka kita akan mengirimkan PDF STR. Namun catatannya adalah sudah melewati langkah 4, sudah di minimal di langkah kelima. Begitu. Kemudian di langkah kelima sampai langkah keenam di sini mohon bersabar Bapak Ibu karena di sini ada langkah-langkah manual yang kami lakukan. Tim registrasi melakukan pengemasan. Yang pertama pengecekan terlebih dahulu terhadap STR dan legalisirnya. Kemudian pengemasan di amplop, kemudian scan nomor resi, lalu kemudian diambil oleh PT Pos Indonesia yang setiap hari datang ke MTKI untuk mengambil STR. Rata-rata pengiriman itu 1 hari ada 1.000 STR Bapak Ibu. Itu untuk dikirimkan ke pemohon ke kantor pos kecamatan. Nah, di langkah ke-6 ini sudah dibubuhi dengan nomor resi. Jadi, nomor resi yang tertera di sini bisa dilacak sampai di mana. Bisa dilacak sampai di mana. Kalau di pandemi ini kebanyakan keluhannya adalah nomor resinya sudah ada, tapi saya belum nerima. Kalau seperti itu, kirimkan permohonan PDF STR-nya di pdfstr2@gmail.com, maka kami akan mengirimkan terlebih dahulu PDF STR Anda. Next. Nah, ini ada beberapa testimoni dari pemohon STR versi 2 yang biasanya sih kebanyakan pada nanyain ya STR-nya sampai di mana, kok lama gitu. Jarang yang kalau sudah sampai bilang. Biasanya nggak sampai bilang. Kalau nggak sampai bilang, nanya-nanya. Kalau udah sampai anteng. Tapi ternyata ada juga kok yang ucapin terima kasih sampai kasih tanda love di situ. Iya, terima kasih. Jadi ini beberapa testimoni dari pemohon yang merasa terbantu dengan adanya STR online versi 2 ini menjadi lebih cepat. Next. Ya, ini terima kasih. Berikut adalah sudah panduan ya, panduan STR versi 2 untuk registrasi baru dan registrasi ulang. Mungkin nanti bisa diajarkan kembali ke para anggotanya dan dimohon para anggotanya ini dapat melakukan registrasi secara mandiri. Gitu. Karena ini harus menggunakan email masing-masing. Ya, demikian panduan dari STR versi 2. Bapak Ibu, kita lanjut pada sesi tanya jawab ya. Karena sudah jam 2. Kita lanjut dari untuk sesi tanya jawab. Ini baik. Di sini aja di share-nya. Ya. Mungkin sambil menunggu kita ada kita melihat dulu yang raise hand ya. Di sini
ada Bapak Jamidi, DPC PT GMI Kabupaten Purworejo. Apakah masih di ruangan Bapak Jamidi? Bapak Jamidi dari Purworejo, mungkin bisa di-unmute. Minta tolong di-unmute, sudah. Silakan Bapak Jamidi. Halo. Ya, halo. Iya Pak. Halo. Silakan Pak Jamidi. Ini ada apa? Untuk proses perpanjangan STR itu bisa berapa lama? Kemudian untuk yang keduanya, jika ada STR yang terlambat perpanjangan, itu prosesnya bagaimana? Ya. Proses perpanjangan berapa lama ya Pak ya? Ini di aplikasinya atau proses dari awal nih Pak? Kalau proses dari awal tentunya pakai surat rekomendasi dari profesi, nanti kita tanyakan ke profesi, ke Bu Epi ya Pak ya? Di aplikasinya Bu, di aplikasinya. Karena ada Ya. beberapa teman yang nunggunya lumayan lama. Ya. Gitu. Ya, Iya. kalau memang surat rekomendasi sudah ada, ini kalau PT GMI cepat saya kira Pak ya, validasinya ya Bu Epi. Iya. Asal berkasnya sudah lengkap, maka akan cepat Pak proses validasinya. Ini Bu Epi saya tahu kok standby terus. Boleh Bu Epi nanti bisa menerangkan kalau misalkan yang lama itu berapa lama Pak, atas nama siapa biar kami cek Pak. Biasanya ada yang mengeluh lama Pak, tapi setelah kita cek ternyata surat rekomendasi profesinya tidak sesuai. Kemudian diminta perbaikan dari validator, ternyata nggak dibener-benerin gitu. Oh ya, kemungkinan itu ya Bu. Kemarin ada nama Destri itu juga apa? Kita ngelinknya ke di online-nya itu juga selalu ada apa? Kemarin banyak kendalanya, pengajuan sampai berapa bulan, sekitar bulan Januari berproses, dan kemarin ini ya, alhamdulillah sudah apa? Tinggal nunggu pengiriman STR begitu Bu. Iya. Baik, ya jadi berapa lamanya itu sebenarnya tergantung kasusnya Pak, tergantung per person ini beda-beda. Kalau ya dokumennya sudah lengkap tentu saja akan cepat. Tapi apabila membutuhkan perbaikan tergantung dari pribadi masing-masing juga memperbaikannya berapa lama. Ada juga yang menunda-nunda perbaikan Pak. Jadi validator sudah memberikan saran perbaikan tapi nggak segera di feedback gitu oleh pemohonnya. Itu yang menjadikan lama gitu. Ya, itu ya Pak Jamini, ada pertanyaan lagi Pak? Cukup Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih Bapak. Salam untuk Purworejo. Ya, selanjutnya dari M. Hanafiah, DPC Biren Aceh. Ini dari Kesling apa dari PT GMI ya? M. Hanafiah dari Biren Aceh. Boleh di-unmute? Pak Jamidi di-mute dulu. Bapak Hanafiah boleh di-unmute, silahkan Pak Hanafiah. Pak Hanafiah, masih ada Pak? Ya, Bapak di-unmute dulu Pak. Ya, atau kita lanjut ke Bapak Heru, PD Jakbar, DKI. Pak Heru PT GMI atau Kesling ya? PD. Ada tunjangan sih. Pak Heru. Ya, Pak Heru silakan Pak Heru. Oh, Pak Heru dari Kesling, silakan Pak Heru. Sebentar Bu, sebentar. Videonya Ya, Bu, dibuka ya. dong Pak. Oh iya. Sorry. Ya, silakan Pak Heru. Ada tunjangan. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Heru. Saya dari Hakli Jakarta Barat Bu. Mau menanyakan perihal STR.
Ya. Kalau misalkan untuk pembuatan STR itu, apakah itemnya harus terpenuhi semua atau masih bisa beberapa item saja, Bu? Misalkan kayak uji kompetensi itu kan ada beberapa nakes yang belum ada uji kompetensinya, Bu. Apakah itu harus mengikuti uji tersebut atau memang hanya beberapa nakes saja yang bisa melakukan itu, Bu? Makasih, Bu. Iya Pak, apa tadi Pak? Ada yang berapa itemnya apa Pak tadi? Persyaratan. Oh Jadi kan kalau persyaratan. di STR ada beberapa betul, ada persyaratannya, betul. Taruh aja Bu. Sama kalau ini Bu, kalau apa namanya lulusan teknik lingkungan, apakah bisa ikut uji sanitarian, ikut ini Bu untuk proses gabung sanitarian? Oh, itu nanti dijelaskan sama Pak Sunarnyadi ya Pak ya. Ada lagi Pak pertanyaannya? Sudah. Sementara itu Bu, makasih. Oke. Monggo Pak Sunaryadi Ya, bisa sudah. menjawab pertanyaan dari Pak Heru dari PD DKI Pak. Silakan Pak Sunaryadi. Ya, makasih Bu Eni. Pak Heru dari Jakarta Barat, Pak ya. Selamat siang, Pak. Jadi pada prinsipnya semua item itu harusnya terpenuhi, Pak ya. Tetapi memang khusus kelihatannya saya tahu arah dari pertanyaan Bapak bahwa untuk uji kompetensi memang itu yang untuk apa, untuk pendidikan vokasi di Kesling atau sanitasi lingkungan maupun apa, sanitasi itu memang diberlakukan sejak tahun 2019, Pak. Jadi untuk untuk lulusan sebelumnya memang tidak dituntut adanya sertifikat uji kompetensi, sertifikat kompetensi yang dimutlak itu setelah untuk lulusan tahun 2019 dan yang akan datang itu. Jadi tidak untuk itu, tetapi kalau untuk sertifikat kompetensi itu untuk pendidikan yang non vokasi diharapkan itu dilampirkan mengenai transkrip yang bersangkutan, Pak. Soalnya di dalam ijazah sering-sering tidak tercantum peminatan maupun program studinya ataupun jurusannya, khususnya mengenai Kesmas biasanya itu hanya di situ prodinya Kesmas, jurusannya tidak nampak. Yang itu bisa terlihat nanti setelah yang bersangkutan melampirkan transkripnya, di situ nanti nampak bahwa prodinya itu apa. Jadi yang untuk Hakli ini hanya mengakomodir untuk lulusan untuk program studi sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan saja, Pak. Di luar itu rasanya bukan profesi sanitarian, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Terus yang kedua tadi Bapak belum jelas, Pak. Tadi mau kelihatannya yang terkait sama jabung itu maksudnya gimana, Pak? Iya, maksudnya untuk ini Pak. Terus sama Pak di kalau yang di Jabung, Pak, setahu saya memang dalam Permenpannya itu belum secara eksplisit mencantumkan persyaratannya harus mempunyai STR, itu kelihatannya gitu, Pak. Jadi kelihatannya selama ini yang sanitarian yang di pemerintahan yang banyak mengurus STR itu mayoritas dari Puskesmas, karena di dalam akreditasi Puskesmas memang secara tegas salah satu standar ketenagaan bahwa semua petugas kesehatan yang bertugas di Puskesmas harus mempunyai STR. Jadi mayoritas terus terang aja saat ini yang baik yang usulan baru maupun registrasi ulang kebanyakan dari Puskesmas, Mbak. Kami juga Pak di rumah sakit. Halo, kami juga di rumah sakit sama Pak. Kita kan akreditasi juga Pak. Kebetulan iya, kami sudah akreditasi internasional. Dan setiap petugas nakes itu harus mempunyai STR, Pak. Kebetulan ada beberapa rekan kami yang dari teknik lingkungan itu belum mempunyai STR gitu, Pak. Apakah itu bisa masuk ke sanitarian atau masuk ke nakes lain gitu, Pak? Oh ya, mungkin kalau yang dari rumah sakit itu mungkin belum semua rumah sakit mungkin terakreditasi. Memang kalau kami berharap semua Fasyankes tenaganya harus mempunyai STR. Soalnya itu menurut persepsi kami itu dalam tanda petik itu ya menjalankan praktek keprofesionalannya gitu ya. Mengenai yang kedua tadi mengenai yang lulusan
teknik lingkungan dan penyihatan lingkungan. Itu profesi itu sebetulnya menurut Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa yang teknik lingkungan maupun penyihatan lingkungan itu tidak atau belum tidak termasuk tenaga kesehatan, Pak. Jadi tetapi kenyataannya bahwa mereka itu sebagian sudah terlanjur diangkat menjadi pejabat fungsional sanitarian. Untuk itu maka kami dari pengurus pusat Hakli sedang mengupayakan bahwa untuk teman-teman yang pendidikannya penyihatan lingkungan maupun teknik lingkungan diupayakan nanti ada semacam pendidikan penyetaraan gitu, Pak, atau semacam matrikulasi. Kita sedang memperjuangkan itu dengan Dikbud dari Dirjen Pendidikan Tinggi maupun dengan institusi pendidikan untuk memperjuangkan bahwa mereka itu dengan mengikuti penyetaraan berapa SKS akan diakui menjadi tenaga kesehatan. Itu mungkin sementara itu, Pak, yang kami ketahui, Pak. Baik, ya. Makasih banyak, Pak, informasinya. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Baik, Ya, Pak Bu Sunharyadi. Yoni, Terima makasih, kasih atas Bu. penjelasannya, Salaman, Pak. salaman. Ya, baik. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari, nggak ada namanya nih ya, dari 89915. Ya, apabila STR kita sudah kadaluarsa habisnya 2017, berarti kita memasukkan borang kegiatannya terhitung kapan, gitu ya? Ya, jadi kalau sudah habis dari 2017, maka kita akan memasukkan borangnya sampai dengan sekarang ini, kapan kita memperbarui STR-nya, gitu. Jadi, misalkan 2017 habis, kemudian akan memperbarui itu di 2020. Seperti itu, maka borangnya akan kita kumpulkan yang sampai dengan 2020 ini, gitu. Memang resikonya yang kemarin adalah terjadi kekosongan hukum pada saat kepemilikan STR, begitu ya. Jadi masih bisa perpanjangan. Saya ingin menanyakan dari PT GMI, apakah ada punishment, Bu, kalau misalkan STR sudah expired beberapa tahun yang lalu, kemudian sekarang memperpanjang. Saya nanti akan tanyakan juga ke Kesling. Monggo silakan Bu Epi. Baik, terima kasih Bu Yeni. Terima kasih. Jadi memang terus terang aja saya juga kalau tidak diperpanjang juga dia melakukan pelayanan, kesalahan banget Bu Yeni. Saya itu cuman tetap aja bahwa kami memang nggak punishmentnya seperti apa, tetap mereka harus mengumpulkan 25 SKP sampai waktu yang perpanjangan ini. Jadi kadang di SKP itu dihitungnya kayak semacam kumulatif angka kredit, sebetulnya tidak gitu loh. Kalau SKP itu hitungannya bukan kumulatif, sisa yang lalu bisa diambil lagi, tidak. Tetapi memang deadline-nya habis di 2017, ya penghitungan sampai sini tetap harus sampai 2020 harus mengumpulkan 25 SKP itu, Bu. Itu. Jadi sementara saya tidak punishment yang seperti apa, karena ketika mereka memang tidak segera saya tolong untuk memperpanjang STR, mereka ada kesalahan hukum, dia melakukan pelayanan tanpa ada secari kertas atau legal aspek dari pemerintah bahwa dia memang melakukan pelayanan, Bu. Itu sementara itu, Bu, karena nanti mungkin tinggal kami kepada konsil bagaimana tuh mungkin ke depan harus segera diinikan, karena teman-teman kelihatannya kalau seperti ini terus berleha-leha gitu, Bu. Udah banyak ini yang habis 2017, Bu, baru berproses ke saya. Saya mau nggak dikasih bagaimana, Bu, ini. Jadi mohon maaf nih, memang kita lanjutkan tetapi tetap pencapaian kumulatif tetap 25 SKP. Tetapi bukan yang dari tahun-tahun kapan dikumpulin gitu loh. Gitu. Kadang-kadang teman-teman mungkin maunya seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu Ketua DPC sementara karena memang ini kalau tidak mempunyai STR, ini tidak ada keabsahan atau legal aspek untuk melayani masyarakat, itu memang kami toleransi untuk sekarang saya proses. Tapi tolong terus jadi tidak berleha-leha dari mulai sekarang gitu loh. Itu aja mungkin izin Bu Ibu Kasubdit Bu Yeni, saya minta tolong mungkin karena ini sekarang nggak bisa. Ada salah satu DPD
yang tidak punya STR sampai diberhentikan dari tunjangan dan sebagainya. Kan kita juga kasihan kalau sampai gajinya juga diberhentikan gitu loh. Sehingga kami memang mentoleransi, tidak ada punishment, tetapi mulai hari ini sosialisasi, mungkin mohon maaf, entah siapa penerus dari saya, mungkin untuk kedepannya harus lebih strict lagi kepada Bapak Ibu Ketua DPC. Itu aja mungkin Bu Yeni, terima kasih atas waktunya. Karena banyak yang bermasalah banget deh. Iya, baik Bu. Baik, memang teman-teman kadang-kadang kalau tidak ada dipakai untuk apa gitu ya, mungkin pas rumah sakit yang akreditasi atau apa gitu, nggak sadar bahwa STR-nya habis gitu ya. Kalau misalkan ada akreditasi dari rumah sakit atau untuk mendaftarkan di mana gitu baru nyadar kalau STR-nya habis gitu. Nah, sekarang mungkin punishment belum diatur, tapi kekosongan hukum itu memang tidak boleh terjadi gitu ya, Bu. Jadi next kita ada konsil yang kemungkinan tahun ini terbentuk. Kita harapkan memang ada peraturan yang sudah dibakukan seperti yang terjadi pada dokter dan dokter gigi saat ini. Jadi kalau misalkan STR habis kemudian membuat lagi, itu uji kompetensi lagi gitu ya. Kalau sekarang kan enggak nih, profesi yang lain PTGMI Kesling ini masih berbaik hati, tidak dilakukan uji kompetensi lagi, cukup perpanjangan. Tapi kalau untuk yang dokter gigi ini dilakukan uji kompetensi ulang. Ke depan mungkin gitu. seperti itu, Bu. Ke depan mungkin seperti itu. Jadi Bapak Ibu pengurus mohon diingatkan anggota-anggotanya yang STR-nya habis, monggo silahkan diperpanjang saat ini juga. Karena konsil sudah di depan mata. Tahun ini juga insya Allah terbentuk. Gitu. Jadi daripada uji kompetensi ulang, terus ternyata nggak lulus-lulus gimana? Malah nggak dapat STR nanti ya. Ya, begitu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Lampung, dari Fikri Hakli Lampung. Bagaimana cara mengetahui nomor STR yang pernah dimiliki? Karena pernah punya STR dan masa STR-nya hilang ternyata. Kalau STR hilang, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Oos, itu boleh membuat STR lagi, mencari dulu surat kepolisian, kemudian mengajukan ke PNBP STR, lalu kemudian mencetak STR lagi. Namun kalau yang diperlukan hanya PDF STR-nya aja, nggak perlu hard copy-nya, itu bisa mengecek nomor STR-nya ke MTKP terdekat atau kirim email ke helpdesk.ktki@kemkes.go.id untuk menanyakan nomor STR-nya berapa. Karena STR kita ini dari manual, kemudian yang versi 1 dan versi 2 ini semua database STR-nya sudah masuk semua di STR online versi 2. Ada 2 juta database, kita akan carikan nomor STR-nya ada di situ semua. Gitu. Jadi merapat ke MTKP terdekat. Ini teman-teman DPD pasti hafal ya dengan MTKP terdekatnya atau menanyakan ke helpdesk.ktki@kemkes.go.id. Kemudian dari Mbak Yuyun Setiawati, apakah PIN itu diberikan setiap kali perpanjangan STR atau hanya 1 kali? PIN itu 1 kali aja, jadi nanti bisa dipakai lagi. Gitu. Jadi kenapa PIN itu kita kirim ke email, nanti tinggal di search aja PIN bisa digunakan berikutnya gitu. Kemudian bagaimana anggota Hakli yang akan melakukan perpanjangan STR dalam kondisi saat ini belum bekerja tidak sesuai dengan profesi? Nah, ternyata ada anggota Hakli yang tidak sesuai dengan profesinya, Pak. Jadi kemungkinan tidak bisa mengumpulkan SKP-nya gitu ya. Ini dari mana nih? Dari W Fitri. Nah, ini mungkin Pak Sunaryadi dapat menjawab apabila tidak sesuai dengan profesinya bagaimana sih cara mengumpulkan SKP-nya, Pak? Mungkin jadi ibu rumah tangga gitu loh, Pak, mungkin. Jadi pada saat 5 tahun kemudian SKP-nya gimana gitu. Oke, silakan Pak Sunaryadi, Pak, dapat menjawab. Terima kasih, Bu Yani. Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk perpanjangan STR memang Hakli menyaratkan bahwa SKP yang dikumpulkan selama 5 tahun itu sebanyak 50 SKP untuk 5 ranah atau 5 pokok kegiatan.
memang 50 SKP ini bagi sanitarian yang bertugas atau berprofesi sebagai sanitarian itu sangat amat relatif mudah untuk didapatkan. Tapi nggak sampai 5 tahun pun sebetulnya kalau yang bersangkutan itu bertugas sesuai dengan profesinya itu akan didapatkan. 3 tahun pun sudah banyak yang bisa mengumpulkan 50 SKP. Pertanyaannya, kalau yang bersangkutan tidak bekerja atau tidak bertugas sesuai profesinya. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian memang ini ada kendala ini. Memang kompetensi itu harusnya tetap dipelihara dengan melakukan tugas-tugas keprofesionalannya itulah. Nah, untuk mereka yang tidak bertugas sesuai dengan profesinya, alternatifnya sebetulnya ada dari 5 ranah tadi itu ada beberapa yang bisa didapatkan secara mandiri. Mungkin dia mengikuti beberapa seminar-seminar, ada pertemuan-pertemuan, terus dia belajar mandiri dengan menyusun ringkasan, itu semuanya ada nilai SKP-nya. Nah, untuk yang demikian itu, apabila capaiannya selama 5 tahun itu lebih dari 30 SKP, maka yang bersangkutan bisa melengkapinya untuk mencapai 50 SKP dengan istilahnya evaluasi kemampuan. Nah, memang evaluasi kemampuan ini juga salah satu cara untuk mendapatkan SKP sehingga yang bersangkutan dapat memperpanjang STR-nya. Mungkin itu Bu Yeni yang bisa saya sampaikan. Memang agak berat bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas keprofesionalnya ya gitu. Soalnya kompetensi itu memang harus terpelihara. Seperti tadi yang menanyakan bahwa bagaimana yang STR-nya kadaluarsa, sebetulnya kalau istilahnya ibaratnya dia mampu membawa mobil tetapi tidak mempunyai SIM sebetulnya. Kalau STR ini istilahnya dia punya kemampuan dan punya kewenangan. Kadang-kadang kalau hanya punya kemampuan aja tanpa kewenangan itu nanti kalau ada proses hukum jadi termasuk pihak-pihak yang akan dirugikan, menjadi hal yang memberatkan bagi tenaga kesehatan yang tidak mempunyai STR tetapi dia melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan profesinya. Mungkin itu Bu Yani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sunaryadi atas penjelasannya mengenai hal tersebut. Jadi memang tetap harus mengumpulkan SKP ya Pak ya? Iya. Jadi tetap harus mengumpulkan SKP karena ketika kita mendapatkan STR ini melekat kewajiban-kewajiban dan semua kompetensi yang ada di profesi kita gitu. Jadi mungkin bisa merapat ke profesi masing-masing nanti para anggota untuk dapat diberitahukan langkah-langkah untuk menjaga SKP-nya. Jadi jangan sampai sudah kelewat jauh baru menanyakan gitu. Lalu kemudian kita pertanyaan berikutnya, minta tolong ke atas tadi. Oh ya, ini nih, ada pertanyaan dari Pak Rendra, PT GMI Surabaya. Ini Bu Epi dan Pak Sulis mungkin ya nanti bisa menjawab pertanyaannya. Mohon solusi bagi rekan-rekan yang pernah batal ikut ODS. Ternyata saat akan mengajukan permohonan baru, dianggap perpanjangan. Sedangkan rekan-rekan belum memiliki SKP. Nah, ini pertanyaannya nih, sudah pernah punya STR belum nih? STR perpanjangan apa STR baru gitu. Oke, jadi Bu Epi dan Pak Sulis mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut ya bagi rekan-rekan yang batal mengikuti ODS pada saat akan mengajukan permohonan di STR versi 2 ini masuknya ke baru gitu. Monggo silahkan Bu Pak Sulis masih ada atau Bu Epi? Kalau silakan Bu. Iya Bu, kenapa Bu? Pak Sulis, silakan Pak Sulis. Jadi teman-teman pernah akan ikut ODS di Surabaya, tapi ternyata tidak jadi ikut ODS. Nah, tidak jadi ikut. Nah, teman-teman ini masuk melalui versi 2, Pak. Versi 2 ini dianggap sebagai perpanjangan karena pernah punya STR. Sedangkan teman-teman belum memiliki SKP, begitu. STR-nya sudah ada.
STR-nya sudah ada, Pak. Di aplikasi Terus sudah ada. Jadi dideteksi oleh aplikasi sudah punya STR, maka diminta untuk perpanjangan. Sedangkan teman-teman belum memiliki SKP. kalau itu berarti persoalannya berbeda. Ini Hakli atau apa? PTGMI? PTGMI. PTGMI kan kalau misalnya dia sudah ini mungkin minta kirimkan saja nomor STR-nya, nanti kita cetak ulang dulu. Nah, kemudian sesudah itu yang penting SKP-nya, Bu. Kalau memang dia mau ini, nah nanti supaya dia bisa lanjut di versi 2, Mbak. Ya, siap, Mbak. Jadi balik tetap harus mengumpulkan SKP ya, Pak ya? Iya, karena kalau misalnya di aplikasi 2 itu mengatakan bahwa dia sudah ada STR-nya, artinya nomor STR-nya kan sudah ada. Ya, Nah, betul. cuma persoalannya biasanya kan kalau urusan ODS itu kan biasanya dikoordinir oleh MTKP atau OP. Nah, khawatirnya dari MTKP atau OP belum tiba kepada yang bersangkutan. Misalnya dia lokasinya jauh sekali, terus kemudian simpan sampai akhirnya begitu mereka mau butuh, mungkin udah dapat kopinya atau soft kopinya sehingga aslinya dia nggak pegang. Nah, mungkin yang seperti itu kita berlakukan bahwa minta STR-nya yang lama. Kalau memang dia cuma punya nomornya saja yang dikirim ke MTKI, nanti kita bukakan soft copy-nya gitu, Mbak Yani. Ya, baik. Oke, baik, terima kasih Pak Sulis atas penjelasannya. Kemudian atau Bu Epi mau menambahkan, Bu? Baik, terima kasih Bu Yeni, terima kasih Pak Sulis. Intinya teman-teman, yang namanya perpanjang STR ya tidak ujung nggak ada SKP bisa perpanjang dong. Kan kita punya aturan di profesi ini, kan kita punya buku P2KB, di mana juga sesuai dengan di undang-undang, di Permenkes, bahwa untuk perpanjang STR itu harus mencukupi 3 unsur tadi, ada pelayanan, kan gitu. Ada mengikuti pendidikan pelatihan atau pengembangan masyarakat. Artinya kalau namanya di situ udah punya STR, berarti Bapak Ibu adalah untuk perpanjang STR dong. Kalau perpanjang STR ya kudu aya SKP. Mana ada kita perpanjang STR? Karena kami juga punya pedoman ada di buku P2KB. Kecuali ODS-nya ke Pak Sulis memang betul-betul belum punya STR. Memang tanpa SKP, tapi kalau yang bersangkutan sudah punya STR, mohon izin, memang harus gitu loh, memang harus ada SKP gitu loh Pak Rendra. Kalau udah kecuali memang teman-teman Pak Rendra di Jawa Timur tidak ada, belum punya STR. Tapi kalau udah punya STR mau perpanjang nggak mungkin nol SKP. SKP betul ya. Ya harus gitu. Kalau memang baru bikin, mangga nggak usah pakai SKP gitu loh. Udah di aturannya memang begitu. Setiap perpanjang wajib kudu ada SKP. SKP dari mana? Kan ada aturannya. Kita udah 25 SKP, ketentuannya ada, berapa dari mana. Nah, ini teman-teman kadang-kadang pengennya jalan pintas gitu loh gitu. Ya sekarang Punten Bu Epi. Mohon. Itu mesti dipastikan dulu yang pertama. Mohon. Yang bersangkutan itu STR-nya sudah terbit tapi belum diterima, atau kalau saya lihat itunya ikut UDS tapi STR-nya tidak terbit. Berarti kalau STR tidak terbit berarti ada 2 kemungkinan. Dia belum terima atau memang pada saat hari itu habis sehingga berlaku reguler kan, tidak ODS lagi kan gitu Bu. Ya. Mohon sekalian mungkin ini punten Pak Sulis ya, ini ada yang sedikit mengganjal terkait dengan ada teman-teman, karena gini ya saya sih mungkin kalau ada hal-hal lain dari teman-teman saya juga mohon maaf ke MTKI maupun ke KTKI, karena dari tadi pagi saya lihat jumlah STR itu 39.145, data yang memang semua udah pada masuk itu 19.700 sebentar, 737. Lah bukan. Mana? Yang di saya data, nah itu kayaknya separuhnya. Setelah dilihat Pak, 19.768. Yang aktif sih 16.000. Saya nggak mermasakan aktifnya, tapi datanya yang udah masuk semua anggota tuh
Mungkin ada yang belum masuk, tapi ini terlalu timpang, terlalu jauh. Tapi setelah saya lihat, rupanya punya saya sendiri juga 2 nomor, Pak Kumaya. Mungkin itu juga terkait dengan itu, Pak. Mungkin gini Bu, penjelasannya kalau yang STR kami itu angka yang dikumpulkan adik-adik itu kan kumulatif Bu, dari 2011 sampai sekarang, termasuk ya, di dalamnya juga yang perpanjang, re-registrasi, dan juga kalau ada kesalahan atau ada juga anggota PT GMI yang sudah terima STR tapi belum menjadi anggota, itu juga bagian yang pengurang yang cukup besar juga Bu. Jadi ini adalah hanya angka kumulatif, tapi sebenarnya mungkin nanti setelah jadi konsil sendiri Bu, mungkin punten kalau bisa dari jumlah itu real Bu, per tahun tuh berapa sih Bu real itu, sehingga ini gambaran. Kalau ini yang angka kami itu angka yang semua, karena mesin kami itu masih mesin tempo zaman Bu Epi dulu Bu, yang dia itu nggak bisa misahin baru lama, tapi dia pokoknya nambah terus Bu. Dari 1 sampai, sehingga saya mau rubah-rubah nggak bisa Bu alatnya. Jadi versi 2 juga ngiringan gitu loh Bu. Jadi maksud saya kalau memang ke depan masing-masing konsil nanti sudah mengini, mulai Ibu kan ini mumpung juga lagi tahun 19 ini kan mulai yang perpanjangan ya Bu ya. Jadi mulai 12 13 berarti. Udah mulai, Pak. Nah, di situ Ibu udah bisa mulai sisir yang real berapa sih Bu, supaya angka kita tuh enggak selisihnya cukup banyak gitu. Baik, Pak. Nanti itu soalnya nanti juga ini bisa juga imbasnya, loh kok ini TGM sebanyak ini, sehingga memang mungkin bisa juga pemerintah daerah tidak seolah-olah tidak ada harus membutuhkan lagi tenaga, padahal di sisi lain teman-teman tuh mau aja ditempatkan ke daerah perifer yang memang di situ tidak ada dokter giginya. Betul, Bu. Ya. Udah berpuluh-puluh tahun gitu ya, malah juga masih kurang gitu ya. Nah, itu juga bisa imbas karena kelebihan ini juga menjadi data, takutnya jadi menjadi data untuk para pemangku kebijakan barangkali begitu, Pak. Terima kasih Pak. Nanti gini, Bu, angka ini juga bisa jadi mirroring buat teman-teman OP Bu, bahwa kok ini ada angka begini, mari kita lihat yang real di kami segini, berapa yang perpanjangan, berarti itu kan kalau misalnya logika berpikir kami adalah misalnya PT KMI rata-rata 1 tahun misalnya 10.000 gitu ya Bu ya. 10.000 mohon. Hanya 10.000. Nah berarti kalau 10.000 yang lalu itu 10.000, yang perpanjangan sekarang 10.000 kan sudah berarti di angka 20.000 Bu. Nah yang 19 itu yang lost Bu, yang bukan anggota atau yang dan lain-lain yang misleading gitu. Nah mungkin dari situ mulai kita lihat aja Bu. Jadi mungkin di belakang itu ada Mas Aprian Bu, lebih gampang Bu. Ibu namanya real yang ada semua berapa, kemudian di situ Ibu tinggal kasih namanya ke dia. Nah nama-nama yang nggak ada ini tinggal Ibu lihat apakah itu sudah anggota atau belum, ketemu Bu kalau begitu. Ya. Oh baik, kalau gitu enggak terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Sulis. Enggak. Baik Bu Yeni, terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Sulis dan Bu Epi atas penjelasannya. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ada yang bertanya dari Puskesmas Garuda, ini profesi apa ya? Dari Wismardani, Puskesmas Garuda. Kalau STR sebelumnya D3 ingin mengurus ke S1, apakah pakai SKP? Oh ini Kesling pasti ya? Kalau PT GMI kan belum ada ya Bu S1-nya. Kesling. Apakah memakai SKP lagi? Oh tidak, ini ya Pak. Pak Sunaryadi izin ya langsung saya jawab. Jadi kalau naik level, ya naik level itu tidak memakai SKP lagi, tapi memakai ijazah yang terbaru. Ijazah yang terbarunya S1 Kesling gitu kan. Jadi tidak memakai SKP lagi. Gitu. Kemudian bagaimana anggota yang sudah mengajukan STR versi manual tapi tidak keluar STR-nya? Mohon petunjuknya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sulis. Kalau memang sudah mengajukan manual dan sudah membayar, maka akan tetap diterbitkan STR-nya. Pak Sulis, izin Pak Sulis. Pak Sulis. Pak Sulis. Ya, Bu. Ya Pak, izin Pak. Jadi ternyata di ini profesi apa ya? Masih ada dari Bu Sulastri ini menanyakan sudah mengajukan di versi manual tapi tidak keluar-keluar.
Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Sulis ya Pak, kalau memang ada bukti telah membayar maka dapat kita keluarkan Silakan. STR-nya Nggih. gitu ya Pak. Nggih. Oke, silakan Pak Sulis mungkin lebih lengkapnya atau mungkin kita tanyakan dulu di database ya Pak. Biasanya Nggih. kalau kita terbitkan di database kita ada, bisa cetak ulang gitu ya Pak. Silakan Oke. Pak Sulis. Bu Sulastri ya. Iya, Bu Sulastri. Bu Sulastri, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama sudah tercetak di MTKI. Nah, Ibu tahu waktu saat manual itu prosedurnya dari MTKI ngirimnya ke MTKP. Di MTKP juga berbeda-beda juga. Ada yang MTKP langsung kepada yang bersangkutan ngambil di MTKP. Tapi ada beberapa OP yang minta melalui OP-nya. Jadi makin panjang lagi dari MTKP ke OP. Nah, mungkin dari OP apakah dia di kecamatan, di kabupaten, melalui lagi akhirnya STR itu bisa kececer menjadi atau mungkin waktunya tidak diambil-ambil sehingga terlupakan. Yang kedua, memang itu usulannya database-nya sudah masuk di kita, tetapi ada kemungkinan kelengkapan yang belum lengkap sehingga kita tidak cetak. Tapi kalau Ibu sudah punya bukti bayar, mohon di WA saja ke kami. Bisa melalui KTKI, bisa melalui MTKI, bisa juga melalui HP saya langsung supaya permasalahannya jelas. Tolong di WA, ini baru atau lama? Kalau baru cukup ijazah saja, tapi kalau lama ijazah dengan rekomendasinya. Nah, kalau sudah gitu Ibu Sulastri boleh catat nomor saya 0812 923 Sebentar. 0812 Bentar, Pak. Lanjut. Enggak usah itu Bu, pakai pulpen aja Bu, catat biar cepet. Oh, pulpennya juga enggak ada juga. 0812 Ya Bu, udah. Ada kertas Bu. Kertasnya juga enggak ada Bu. Oke Bu, 0812 Bu Lastri. Ibu, nggak ada kertas Bu? Halo, Ibu. Lanjut Pak. 0812 Iya. 923 8215. Oh ya Pak, ini kan teman saya nih. Pas kebetulan juga waktu di MTKP itu, ini kan PT GMI Kalbar Pak ya. Ya. Dia mengajukan STR itu versi manual itu pakai jasa SPRG. Jadi nggak keluar, sudah itu dia lanjut lagi kuliah di RPE kelas karyawan. Mungkin Bu Epi kali yang bisa menjawab. Bisa juga kami jawab bahwa sebenarnya dia itu RPL Bu. Jadi kalau dia sudah punya SPRG dan dia sudah lulus RPL, dia berlaku ketentuan yang dia boleh mengurus STR-nya dengan RPL tidak uji kompetensi Bu. Gitu. Oh gitu. Nah, sekarang kalau yang Bu Sulastri itu sendiri Ibu belum punya atau belum terima atau gimana? Ini teman saya Pak, teman saya. Oh, ya sudah Bu. Oke Bu, nanti kalau itu seperti yang saya sampaikan, kalau ini coba kalau baru ijazah saja Bu, kalau di bawah 2013 ya. Tapi kalau dia perpanjangan ijazah dengan bukti store dengan rekomendasinya yang dari pusat ya. Kira itu Bu Sulastri, mudah-mudahan jelas Bu. Ya. Iya, makasih. Nanti kalau ada yang tidak jelas Ibu boleh komunikasi dengan saya di nomor saya. Yang bersangkutan kurang jelas saya suruh WA Bapak ya. Siap Bu, monggo silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Ya Bu Yeni balik lagi Bu. Ya, baik Bu Sulastri sudah terjawab sama Pak Sulis ya Bu. Nanti kalau kurang jelas bisa WA Bapak. Ya,
Terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Kita mau lihat dulu apakah ada yang raise hand. Oh ya, ada nih raise hand dari Miladil Fitrah, PD Hakli Sumber. Miladil Fitrah, PD Hakli Sumber, apakah ada? Bisa di-unmute? Ya, siap Bu. Ada Bu. Oh ya, Pak Fitrah, panggilannya siapa Pak? Pak Il Bu. Oh, Pak Mail. Aneh nih Pak Il nih. Kok jadi Mail sih Pak? Il Bu. Fitra Mail. Pak Il Bu. Pak Il Oh, ya. Pak Il. Ya, silakan Pak Fail. Ya, jadi gini Bu, ada anggota kami dari Hakli Sumbar, dia sudah fungsional sanitarian ahli. Cuman STR-nya masih yang level 5, teknisi sanitarian media. Waktu itu dia S1-nya ternyata teknik lingkungan. Sebelum tahun 2014, sebelum Undang-Undang Nakes keluar. Jadi pas dia untuk naik pangkat, dia diminta STR untuk yang teknisi sanitarian utama. Jadi S1 ya? Ya, S1-nya Pak. Sedangkan dia teknik lingkungan. Jadi untuk penilai angka kreditnya itu karena dia teknik lingkungan, dia nggak mau menilai yang nilai ijazahnya itu Pak. Iya. Jadi maksudnya yang teman ini bekerjanya dia rumah sakit, dia butuh STR yang itu. Jadi solusinya gimana gitu Pak? Oke, saya jawab Bu Yani. Ya. Silakan Pak Sulis, monggo Pak. Oke, jadi ini sejarah Pak Fail. Tolong hari ini Anda komunikasi dengan Pak Sunaryadi. Memang dulu kita agak tidak memasukkan teknik lingkungan itu sebagai bagian daripada Kesling ya Pak ya. Ya, betul. Tapi kelihatannya sekarang saya nggak tahu Pak Naryadi nanti apakah itu bisa menjadi bagian yang, karena yang Kesmas pun yang dia tidak bisa terima Kesmas lalu, sekarang kalau dia belajar Kesling lebih banyak dia bisa kita afiliasikan ke ini. Nah tapi kalau nggak salah saya nggak tahu Pak Arif atau Pak Sekjen Hakli sudah mulai bisa menerima itu atau tidak. Karena itu tolong melalui Pak Sunaryadi nanti dijawab. Kalau toh memang, kalau secara aturan di MTKI S1 itu diakui Pak untuk boleh dapat level 6. Cuma ini kan urusan internal OP Pak, yang di apakah dia atau tidak. Nah nanti kalau misalnya Bapak komunikasi saja dengan DPP, walaupun saya juga pengurus pusat, tapi tidak dalam kapasitas di bidang itu saya menjawab Pak. Saya di bidang 2 Pak, di Diklat. Tapi nanti kalau Pak Sunaryadi menjawab oke, nanti kita buatkan STR-nya untuk yang level 1 Pak. Bapak tinggal kirim saja STR lama sama ijazahnya yang S1. Gitu ya Pak ya? Jelas? Ya, siap Pak. Nanti oke. Deal. Terima kasih. Mohon izin Pak Sulis. Ya. Iya Pak Sunaryadi. Ya Pak Miladil. Ya, sebetulnya tuh Hakli itu bukannya tidak mengakomodir itu Pak. Yang tidak mengakomodir itu undang-undangnya Pak. Ya betul Pak, betul sekali Pak. Undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, saya kira Bapak sudah paham betul lah itu. Bahwa Pak. yang termasuk kelompok kesehatan lingkungan itu yaitu tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan. Ya, betul sekali Pak. Memang betul Pak, bahwa kalau menurut undang-undang bahwa kelompok teknik lingkungan maupun teknik penyihatan itu tidak termasuk tenaga kesehatan. Tetapi memang dulu bahwa profesi tersebut banyak yang sudah masuk dalam pejabat fungsional untuk sanitarian. Memang benar itu ya. Nah, sehingga yang bersangkutan tadi Pak Miladil menyampaikan bahwa sudah kalau masuk kategori sanitarian yang ahli tadi ya. Ya, dia sudah jabatan fungsionalnya sudah sanitarian ahli, Pak. Iya, betul itu. Pak Sunaryadi masukkan saja pakai SKKNI Pak yang PP 88 tahun 2012 Pak. Kalau selama ini belum pernah ada yang pakai itu Pak, yang saya selalu tekankan. Kalau yang di atas itu jenjang pendidikan ya Pak ya. S1, S2, D3 dan seterusnya itu kan dari 1 sampai 9 ya. Di sebelah kiri itu ada jenjang jabatan fungsional Pak Fail. Coba dilihat dia itu termasuk muda, madya atau utama Pak. Kalau dia berada di madya, dia gesernya bisa di level 6 Pak.
kalau dia bisa di level 6 Pak gitu. Tetapi selama ini kita belum pernah ada yang berani menggunakan itu. Jadi bukan kita melanggar undang-undang Pak Naryadi, tetapi ada peraturan pemerintah yang lain yang bisa dipakai Pak Naryadi itu. Nah itu tuh beberapa pemikiran kalau Hakli sudah mulai bisa menerobos itu, saya kira akan bagus sekali Pak Naryadi. Jadi karena dia pegang yang penilaian kritiknya Pak Fail, sebentar Pak. Yang kedua adalah kita kasihan dengan tenaga Kesling kita yang udah pernah punya STR. Lalu karena dia tidak cocok dengan itu, dia D3 tidak, yang S1-nya juga tidak, hak-haknya hilang. Itu aja sih kalau saya ngelihatnya. Gitu, makasih. Ya, betul Pak. Siap Pak. Nanti karena yang penilaian angka kredit juga tanya ke kami Pak. Pada pimpinan ya Pak ya. Ya Pak, siap. Jadi karena yang itu tadi memang yang saya dapat informasi bahwa PP Hakli itu sedang mengadakan upaya untuk bisa mengakomodir itu Pak. Ya. Oke Pak, nanti kita kontak aja dengan Pak Sunaryadi ya Pak ya. Nanti ya Pak, silakan. Beliau lebih berwenang menetapkan itu. Nanti mungkin dilihat dua peraturan itu Pak Naryadi, yang PP tentang SKKNI itu yang menggunakan jalur fungsional dengan jalur pendidikan itu Pak. Sehingga dengan demikian walaupun dia tidak pendidikannya itu, tapi dia japung, nah dia tinggal ditarik ke kanan, dapatnya di 6 atau di 7 atau di 8 gitu Pak. Makasih. Siap. Terima kasih Pak Sulis. Siap. Ya, terima kasih Pak Sulis dan Pak Sunaryadi atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya pertanyaan internal organisasi profesi dari seri Ulina. Bagaimana cara mutasi anggota dari cabang kabupaten ke cabang kita? Nah, kita ini siapa nih? Apakah masih ada Ibu Seri Ulina? Bu Seri Ulina dari profesi apa ya, Bu? Iya, baik, kita mungkin akan penjelasan secara umum saja. Kita akan tanya kedua profesi cara pemindahan anggota, mutasi anggota dari cabang ke cabang yang lainnya. Mungkin dari PT GMI terlebih dahulu, Bu Epi. Silahkan, Bu Epi. Baik, terima kasih. Tentunya kalau perpindahan supaya itu tadi menertibkan data, sehingga kalau pindah ke satu cabang ada surat pindah, ada surat bahwa dia memang pindah. Jangan nanti ada juga yang di sana bayar, sini bayar, nggak mau juga kan teman-teman. Sehingga itu kaitannya kalau di kita di PT GMI, kan sebetulnya teman-teman udah ada di sikap. Nanti ketika ini tinggal koordinasi, ada surat pindah dari DPC 1 ke DPC berikutnya gitu. Jadi tidak ada duplikasi nama, tidak ada duplikasi bayar, tidak ada duplikasi seperti itu gitu ya. Karena satu NTA untuk satu anggota. Itu mungkin dari PT GMI, mungkin bisa dari Hakli, karena di kami memang udah terus ditertibkan terkait dengan keanggotaan, karena tiap anggota harus mempunyai NTA. Makanya NTA bergerak kemana pasti harus tahu gitu. Pasti harus nggak mungkin nanti ngikut, nggak mungkin dia NTA itu ada di 2 tempat. Jadi makanya harus ada surat seperti itu ke DPC berikutnya. Nanti ada pencatatan, karena di tiap DPC kami punya admin, ada admin namanya ya, admin. Ada admin sikap, ada admin P2KB, ada admin keuangan gitu, itu udah ngeling semuanya gitu ya. Saya kira itu mungkin dari PT GMI, karena Bu ini dari profesi apa tadi? Baik, barangkali dari Hakli Pak, mangga. Ya, terima kasih Bu Evi. Mungkin secara umum juga sama aja dengan PT GMI, bahwa kalau pindah itu kan biasanya alasannya tuh karena pindah tempat tugas atau pindah domisili. Nah, untuk ini menurut kami sih tinggal lapor aja dari tempat DPC lama, lapor bahwa akan pindah ke tempat dan surat pindah itu dibawa ke kantor dari pengurus kabupaten kota yang baru yang dituju, gitu aja. Saya kira nggak masalah ini Bapak Ibu sekalian. Memang kan kita tidak harus berdomisili di satu tempat untuk seterusnya. Jadi mobilitas anggota ini sangat wajar, dan saya kira harus kita akomodir untuk bisa mudah untuk bisa pindah dengan mudah, tinggal mendatangi pengurus lama, bawa surat pindah, dan mendatangi pengurus baru, tempat tinggal yang baru atau tempat yang ingin ditempati pada yang kedepannya. Mungkin gitu aja Bapak Ibu sekalian.
Baik, pada prinsipnya sama ya prosesnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat ada yang resen lagi nggak? Oh, yang resen sudah habis. Yang mau, oh Bapak raise hand-nya pakai tangan beneran, nggak pakai tangan virtual. Ini dari PDH Kli Sumut ya? Ya, silakan di-unmute Pak. PDH Kli Sumut, bisa di-unmute by host. Selamat siang Bu Yeni. Selamat siang. Pak. Oke, baik. Kami dari pengurus daerah Hakli Sumatera Utara ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu sehubungan dengan masalah STR anggota. Yang pertama, kami ingin menanyakan ada anggota kami dia tamatan D3 Kesling ya, dan dia sudah memiliki STR. Dan kemudian dia sudah kuliah di memiliki ijazah SKM Kesmas ya, peminatan Kesling. Jadi dia tamatannya tahun 2017. Tapi oh ada? Nah, boleh nggak? Halo Bu. Halo Bu Yani. Lanjut Mas, lanjut. Yuk. Oke, terima kasih Pak Sulis. Jadi ini ada beberapa anggota kita Bu di Hakli Sumatera Utara. Jadi dia kan anggota kita ini dia D3 Kesling dan sudah memiliki STR. Kemudian dia sudah kuliah dan ngambil S1 Kesmas. Kemudian dia sudah memiliki ijazah Kesmas peminatan Kesling. Ya. Jadi di dalam ijazahnya itu dia tamatannya tahun 2017. Ya. Tetapi tanggal lulusnya, tetapi di ijazahnya itu tertera setelah dicetak bulan Maret 2018. Itu yang pertama. Terus? Jadi pertanyaannya, apakah anggota tersebut dia harus mengikuti ujian kompetensi atau tidak? Karena kan lulusannya tadi tahun 2017 bulan Agustus, tetapi ijazahnya keluar bulan Maret 2018. Itu yang pertanyaan pertama. Halo Bu Yeni. Ya, lanjut Mas. Yang kedua. Oke, yang pertanyaan kedua, ini ada anggota kita, dia sudah memiliki STR D3 Kesling. Ya. Kemudian dia kuliah, ambil S1 Kesmas, peminatan Kesling, tamatan 2019. Apakah pertanyaannya, apakah anggota tersebut harus ikut uji UKOM atau ada solusi yang lain? Oke, itu aja. Oke, itu aja dulu Pak. Terima kasih. Baik. Yang, Ya, silakan Pak Sulis. Yang pertama gini Mas, karena dia itu Maret 2018 STR-nya sudah terbit ya? D3-nya sudah terbit Pak ya. D3-nya sudah terbit. Nah, Ya, lalu dia mau S1. Nah, ngurus S1, karena ya. kebetulan mulai 2019 yang lalu itu ada pending untuk yang apa? Yang ombudsman itu ya, yang mengenai SKM. Nah, mereka itu diperkenankan untuk ke Kesling karena memang dia peminatan Kesling. Seperti saya D3 Kesling PK Jakarta, S1 saya juga Kesmas, tapi saya peminatan Kesling, saya ambil Kesling, S2 saya juga Kesling, jadi saya ngambil Kesling. Nah, soal uji kompetensi, mohon koordinasi dengan Pak Sunaryadi lagi, batasan tahun berapa mereka harus UKOM. Nah, tetapi kalau pakai dasar Kesling seperti itu. Tapi kalau pakai dasar Kesmas, karena dia punya ijazah Kesmas, dan dia sudah bekerja dan dia punya basic Kesling, kalau pendapat saya, dia karena persoalan UKOM-nya Kesmas itu kan masalah, jadi dia nggak ikut wajib UKOM, tidak wajib UKOM Kesmasnya Pak. Sehingga kita ambil yang untungnya saja untuk menguntungkan buat yang bersangkutan gitu loh. Karena toh dia udah punya D3 Keslingnya. Itu pendapat saya ya. Tapi kalau memang toh Pak Naryadi mengatakan waktunya itu nanti dia harus UKOM, ya
mari kita cari jalan solusinya gitu Pak. Terus yang kedua juga mengenai kalau yang 2019 itu kalau dia kesmasnya juga berlaku sama. Kalau dia diberlakukan oleh ijazah kesmasnya, dia nggak wajib UKOM kesmasnya, karena itu yang dipersoalkan. Tetapi kita harus, organisasi profesi harus punya solusi, karena dia juga anak Kesling dan dia kerja di Kesling dan peminatannya Kesling, why not tidak kita cover gitu. Itu dari saya. Mungkin Pak Naryadi nambahkan, monggo Pak Naryadi. Ya, makasih Pak Sulis. Pak Surya dari Sumatera Utara Pak ya. Ya tadi yang pertama bahwa yang bersangkutan tuh pertama pendidikan dasarnya tuh D3 Kesling dan dia punya ijazah S1 Kesmas tapi peminatan Kesling. Ini berarti tidak ada masalah Pak. Yang bersangkutan tidak harus mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, tapi langsung aja tidak usah menunggu masa bulan STR-nya habis, bersangkutan sudah bisa masuk registrasi ulang dengan menu naik level, Pak. Ya, Pak. Ya, naik level dari teknisi sanitarian madya menjadi teknisi sanitarian utama. Jadi dari level 5 naik menjadi level 6. Jadi nggak ada masalah, ini tidak wajib untuk pilihannya Pak Naryadi, pilihan itu naik aplikasinya langsung Kesling kan, nggak usah Kesmas kan? Iya, langsung itu melalui itu karena peminatan Kesling, jadi masuk aplikasinya untuk sanitarian Pak. Ya. Oke, ya itu maksud saya itu. Ya jangan sampai dia masuk di Kesmas lagi gitu. Masuk masuk menu yang registrasi ulang dan pilih naik level. Di situ nanti pilihan kompetensinya dipilih untuk pendidikan jenjang S1 Kesling, Kesmas dengan peminatan Kesling itu diisi kompetensinya teknisi sanitarian utama. Iya Pak. Demikian juga yang untuk pertanyaan kedua sama. Jadi pilih menu naik level dan ini tidak harus menunggu masa STR berlaku Pak. Habis. Masa STR yang lamanya habis. Jadi begitu dia mempunyai ijazah baru dengan peminatan Kesling itu langsung bisa bisa masuk mengusulkan STR registrasi ulang dengan naik level dan di situ kompetensinya teknisi sanitarian utama. Saya kira itu Pak. Iya Pak ya. Oke Pak Sumut, saya mengingatkan saja Pak. Jadi pada saat diminta mereka mengisi nomor ijazah, tolong yang dimasukin ijazah Kesmas ya Pak ya, nomor ijazahnya Kesmas gitu ya. Jangan diisi lagi dengan ijazah Kesling. Iya Pak, betul Pak ya. Oke, siap. Jelas ya Mas. Pak Surya ya. Pak Surya. Terima kasih Pak Suniadi. Pak Surya, kadang-kadang kalau waktu di-upload ijazahnya, sering-sering itu tidak tercantum tentang peminatannya. Untuk itu pada sertifikat kompetensi mohon dilampirkan transkripnya. Di transkrip itu lebih jelas bahwa yang transkripnya Pak. Memang, yang bersangkutan memang untuk peminatan kesehatan lingkungan. Saya kira itu nggak ada masalah Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Surya Pak. Ya, baik. Bu, ini sudah Bu. Sudah nggih Pak Sunaradi dan Pak Sulis, terima kasih Bapak dari Sumut. Sudah jelas nggih Pak? Iya, terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Iya Pak. Berikutnya itu ada apakah akun dari Pak Rusdi, apakah akun KTK itu sama dengan yang ada di hakli.or.id? Tentu saja beda Pak, ini aplikasi yang berbeda. Jadi apabila sudah punya akun di hakli.or.id, nanti di KTKI bikin akun lagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Pak ya. Kalau tadi Bapak mengikuti panduan pembuatan STR online, kita bikin akun lagi. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Oke, kemudian ada pertanyaan, sebentar, kok ini panjang banget ya? 10 tahun lalu. Iya, oke kita bacakan aja nih, Pak Sunaryadi siap-siap menjawab nih. Dari Yulia Anissa, saya dari Hakli Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Kalau Mbak Yulia Anissa masih ada di sini, mungkin bisa bertanya secara live juga ya, menunggu saya bacakan. Saya lulusan Kesling 2018 yang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup
selama 10 tahun dan tidak boleh pindah karena sudah tertera di surat pernyataan. Selama 10 tahun ini apakah tetap harus dilakukan perpanjangan STR? Lalu jika tetap dilakukan perpanjangan STR, bagaimana cara memperoleh kecukupan SKP selain dari webinar atau seminar? Apakah perlu diikuti terkait dengan profesionalisme dan pengabdian? Ini tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Sunaryadi ya tentang P2 KBTLK ya Pak ya? Iya Bu. P2 KBTLK yang sekarang ini sudah ada surat edaran yang terbaru tanggal 9 Juli tahun 2020. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sunaryadi. Mungkin belum clear Pak. Monggo silahkan dijelaskan Pak Sunaryadi. Ya, terima kasih Bu Yani. Ibu Yulia dari Bengkulu bahwa beliau itu bertugas di Dinas Lingkungan Hidup selama 10 tahun. Dari pertanyaan ini tersirat bahwa Ibu Yulia sudah mempunyai STR ya. Kelihatannya sih sudah mempunyai STR. Apakah perlu memperpanjang? Nah, kalau pertanyaannya itu kalau Ibu Yulia memang membutuhkan STR ini ya memang otomatis harus diperpanjang. Dan untuk bisa memperpanjang ya harus memenuhi persyaratannya. Di antaranya ya, kelihatannya yang agak sulit dipenuhi mengenai kecukupan SKP-nya, yaitu sebesar 50 SKP untuk periode 5 tahun. Nah, untuk ini memang SKP ini untuk yang bertugas atau melaksanakan profesinya sesuai dengan ijazah itu kemungkinan sih tidak sulit, tetapi kalau tidak sesuai dengan profesinya memang agak sulit, tetapi belum tertutup kemungkinan untuk mendapatkan SKP, diantaranya dengan tadi ada mengikuti seminar, mengikuti ada beberapa pertemuan-pertemuan ilmiah di bidang sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan, terus ada pengabdian masyarakat, dan untuk ini dimungkinkan apabila SKP-nya masih belum mencukupi 50, maka jalan terakhir yang bisa ditempuh yaitu mengikuti evaluasi kemampuan. Evaluasi kemampuan ini hanya persyaratannya yang bersangkutan harus mempunyai 60% minimal dari SKP yang dipersyaratkan. Jadi minimal harus mempunyai SKP 30 SKP baru bisa mengikuti evaluasi kemampuan. Sebetulnya kalau pembelajaran ini banyak Ibu yang bisa ditempuh dengan baca-baca artikel, terus Ibu membuat summary atau ringkasan, itu sudah ada nilai SKP-nya. Untuk itu mungkin Ibu bisa menghubungi pengurus Haklis tempat, kira-kira bagaimana jalan keluarnya terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Ya mungkin itu Bu Yani sementara. Terima kasih. Boleh saya nambahin Pak Naryadi? Nanti bisa di-share. Oh ya, Pak Sulis mau menambahkan. Silakan Pak Sulis. Mbak Yulia, kalau saran saya, kan kita tidak tahu ke depan Anda bekerja di KLH terus atau tidak. Tetapi sebagai profesi sama seperti Pak Sunaryadi, sebaiknya Anda punya STR. Ya. Kemudian yang kedua, itu ada 5 ranah. Webinar berapapun yang Anda kumpulkan itu bagus, mumpung sekarang lagi musim COVID seperti ini. Nah, lalu yang kedua terkait dengan tupoksi, Bu. Jadi tupoksi Anda yang bekerja di lingkungan hidup itu bisa Anda ajukan ke ketua pengurus kabupaten kota dan minta untuk dicatat bahwa itu sebagai kegiatan profesi Anda sebagai sanitarian yang di lingkungan hidup gitu. Jadi apa yang Anda kerjakan aja ditulis, nanti itu bisa lihat buku panduan, dia masuk di mana, masuk di mana. Nah, kemudian yang ketiga, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat nggak harus di kesehatan, Mbak. Jadi Anda jadi ketua RT, Anda jadi Dharma Wanita, Anda jadi penyuluh, Anda jadi apa, asal materinya Kesling, minta keterangan di mana Anda melakukan pengabdian masyarakat, itu bisa dapat nilai. Dan ada nilai yang paling besar lagi, Anda menulis karya tulis itu nilainya bisa sampai dapat 20 itu. Kalau tulisannya itu dia bagus, serahkan ke Hakli Kabupaten untuk dinilai.
tulisan aja tentang lingkungan hidup atau. Nah, memang yang tidak agak repot yang di ranah kelima, pendidikan itu. Kalau Anda sebagai instruktur, Anda sebagai dosen, Anda sebagai apa, itu mungkin Anda tidak punya gitu. Nah, itu aja saran saya. Jadi kalau tadi itu misalnya webinar Anda banyak, kemudian tupoksi yang setiap Anda kerjakan dari tahun ke tahun, minta tanda tangan pimpinan, itu bisa dihitung, Mbak. Kemudian pengabdian masyarakat, kalau Anda jadi katakanlah penyuluhan di ibu-ibu RT, RW, tanda tangan RT, RW itu bisa ada pedomannya baca. Nah, nulis itu yang paling bagus. Beberapa tulisan, apa kerjaan Anda ditulis, itu dinilai. Nah, itu mungkin udah lebih dari 60%, baru kalau nggak cukup Anda bisa ikut evaluasi kemampuan. Ujung-ujungnya saran saya, Anda tetap punya STR karena lebih berwibawa sebagai profesi counseling. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sulis. Saya rasa untuk pemenuhan SKP ini sudah berkali-kali kita bahas dan Pak Sulis, Pak Sunaryadi, Bu Epi tadi juga sudah clear sekali ya cara-cara memperoleh SKP-nya. Mungkin pedomannya Bu, Pak, nanti mungkin bisa di-share ke DPD dan DPC nggih, secara ininya borang pedomannya seperti apa gitu agar lebih jelas lagi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari mana nih? Oke, dari